اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan yang penuh barokah ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang beribadah pada malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala melipat ganda pahala orang tersebut, seolah-olah orang tersebut telah beribadah selama 1000 bulan. Nah, ini merupakan kesempatan bagi mereka yang menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekaranglah saatnya di bulan Ramadan kita hanya melawan hawa nafsu kita sendiri. Adapun di luar Ramadan kita melawan hawa nafsu dan melawan syaitan. Di bulan Ramadan ini syaitan telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, kemudian ditutuplah pintu-pintu neraka dan diikatlah para syaitan. Sehingga bulan Ramadan ini yang kita hadapi adalah hawa nafsu. Maka keberhasilan seseorang di dalam dia menjalankan ibadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini, adalah ketika dia mampu untuk menekan hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya, dan mengikutkan hawa nafsunya kepada apa yang Allah ridai. Bukan dia jadikan hawa nafsunya itu sebagai ikutan. Bukan dia jadikan hawa nafsunya itu adalah matbu', akan tapi dia jadikan hawa nafsu itu adalah tabi'. Bukan dia jadikan hawa nafsu yang diikuti, akan tapi dia jadikan hawa nafsunya itu sebagai yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang bisa melawan hawa nafsu, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar di bulan Ramadan, berupa diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan di bulan Ramadan, sehingga hendaklah kita terus berusaha untuk memperbanyak amalan di bulan yang penuh barokah ini. Dan menjadilah kita orang-orang yang berbahagia. Menjadilah kita orang-orang yang sangat beruntung dengan datangnya bulan ini. Dan kita tidak tahu apakah kita juga akan kita dapati bulan Ramadan ini pada tahun yang akan datang. Kita belum tahu. Nah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang celaka dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bukan hanya akan membahagiakan orang, menyelamatkan seseorang, dan juga bisa mencelakakan seseorang. Bagi mereka yang tidak memperhatikan bulan Ramadan, tidak mau menjaga bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini termasuk orang yang celaka. Sebagaimana datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari jalan sahabat yang mulia Ka'ab ibn Ujrah, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, uhdurul mimbar fahdharna. Kata Nabi SAW, berkumpullah kalian semuanya di mimbar, maka kami segera berkumpul. Falamma irtaqa darajatan qala amin. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada anak mimbar yang pertama, qala amin, beliau berkata amin. Falamma irtaqa darajah tsaniyah, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada anak tangga mimbar yang kedua, qala amin, beliau juga berkata amin. Falamma irtaqa ad-darajata ats-tsalitsah qala amin. Kemudian ketika beliau naik kepada anak tangga mimbar yang ketiga, beliau juga berkata amin.
Falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minka al-yawma syai'an ma kunna nasma'uhu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, kami berkata, "Ya Rasulullah, sungguh kami mendengar darimu pada hari ini sesuatu yang kami belum pernah mendengar sebelumnya." Qala, kemudian Nabi berkata, "Inna Jibrila aradali." Sesungguhnya Jibril datang kepadaku. Faqal, kemudian dia berkata, "Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah." Qultu amin. Kata Jibril, celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan akan tetapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku katakan amin. Falamma raqitu tsaniyah, kemudian kata Nabi, ketika tadi aku naik kepada anak mimbar yang kedua, qala Jibril, "Ba'uda man dzukirtu indahu falam yusalli alaik." Faqultu amin. Maka Jibril berkata, ketika aku tadi naik ke atas anak mimbar yang kedua, celaka orang yang disebutkan namamu di hadapannya, kemudian dia tidak berselawat kepadamu. Kemudian aku katakan amin. Falamma raqitu tsalitsah, kemudian ketika aku naik kepada anak tangga yang ketiga, berkata Jibril, "Ba'uda man adraka abawaih al-kibaru indahu au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannata." Qultu amin. Kemudian ketika tangga yang ketiga, Jibril berkata, maka celakalah orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya dalam keadaan orang tuanya itu telah tua, atau salah satu di antara keduanya, ibunya saja atau bapaknya saja, falam yudkhilahul jannah, akan tetapi kedua bapaknya tersebut tidak bisa memasukkan dia ke dalam syurga. Qultu amin. Kemudian aku katakan amin. Nah, doa yang mulia ini yang diucapkan oleh Jibril, malaikat yang mulia, kemudian diamini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi yang besar, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dipastikan bahwasanya doa ini adalah doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan oleh Jibril yang pertama adalah celaka orang yang bertemu bulan Ramadan akan tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada orang yang datang bulan Ramadan, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti menunjukkan orang ini adalah orang yang sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Orang ini mungkin tidak berpuasa, atau dia berpuasa akan tapi tidak menjaga adab-adab di dalam berpuasa. Dia tidak menjaga lisannya dan tidak menjaga hatinya. Demikian juga tidak menjaga badannya dari sesuatu yang bisa mencelakakan dia, dari sesuatu yang bisa menghilangi pahala puasanya. Amalannya di luar puasa dengan di dalam bulan puasa sama. Kesibukannya sama kesibukannya. Tidak pernah di bulan Ramadan dia mungkin baca Al-Quran. Ketika datang bulan Ramadan seperti ini, kesibukan dia sama seperti kesibukan di luar Ramadan. Tidak pernah dia pegang Al-Quran. Tersibukkan dengan televisi. Tersibukkan dengan berbagai macam kesibukan yang di situ tidak mengandung nilai ibadah sedikit pun. Justru semakin jauh orang tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini adalah orang yang paling celaka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari orang yang sifatnya seperti ini, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah orang yang disebutkan di hadapannya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian dia tidak berselawat kepadanya, maka orang tersebut juga celaka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan sudah tua, dan kedua orang tuanya tersebut atau salah satu dari kedua orang yang tersebut tidak bisa memasukkan dia ke dalam syurga, maka orang tersebut celaka. Karena berbakti kepada orang tua itu sebab masuknya orang ke dalam syurga. Maka ketika seseorang tidak berbakti kepada orang tuanya dalam keadaan dia bertemu dengan orang tuanya, dan orang tuanya tersebut tidak bisa memasukkan dia ke dalam syurga, dalam artian bahwasanya dia tidak mengabdi kepada orang tuanya, karena sebab inilah dia tidak bisa masuk syurga, maka orang tersebut juga orang yang celaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita
dari 3 sifat tersebut, yaitu ketika datang bulan Ramadan tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan yang dilakukan amalan yang jauh dari apa yang Allah inginkan, jauh dari nilai-nilai ibadah. Kemudian ketika disebutkan nama Nabi di hadapannya tidak berselawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga adalah semoga Allah menjauhkan kita dari orang yang bertemu dengan orang tuanya kemudian dia tidak berbakti. Karena dengan berbakti kepada kedua orang tua itulah sebab dia bisa masuk ke dalam syurga. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.